Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Carolina Soputri, Magister Konseling. Beliau adalah seorang konselor di Pastorium Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan berbincang-bincang tentang tren remaja berpacaran online yang tidak sehat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bu Carolina, sebenarnya berpacaran online atau offline sekalipun itu kan ya ada positif negatifnya gitu ya. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat juga gitu. Nah, kali ini kita mau bicarakan yang justru yang online dan yang tidak sehat gitu ya. Nah, ini apa yang kira-kira yang mau Ibu sampaikan itu? Untuk zaman sekarang, remaja itu banyak sekali mengalami kesepian, kekosongan, Pak. Itu sebabnya mereka marak mengembangkan relasi-relasi di media sosial secara online. Mereka bangga jika punya pengikut di account mereka, misalnya bisa sampai 1.000, 1 juta. Nah, dengan demikian mereka seperti eksis gitu ya. Dan dengan perasaan diakui keberadaannya di secara media sosial itu seperti mengisi, seakan-akan mengisi kekosongan mereka. Ada beberapa penyebab berpacaran online yang tidak sehat sebenarnya. Kenapa dikatakan tidak sehat? Karena ada hal-hal yang harusnya tidak boleh dilakukan. Dan itu berbahaya, merusak. Contohnya rasa ingin tahu. Sekarang akses informasi itu cepat sekali. Dan mereka mudah mendapatkannya di handphone, di gadget mereka. Kebutuhan akan relasi yang bermakna ini sangat penting. Dan ketika mereka tidak memilikinya, mereka kemudian mencari hal-hal yang dapat mengisi. Apalagi di masa pertumbuhan remaja, hormon-hormon secara seksual itu juga mempengaruhi. Dan akses untuk informasi-informasi yang harusnya perlu pendampingan orang dewasa itu mereka dapatkan dengan mudah. Contohnya, rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap seks. Itu menjadi minat. Mereka nggak perlu komitmen, karena ya jauh lebih aman untuk dinikmati. Banyak pacaran, remaja-remaja berpacaran secara online, mereka bisa saling mengirimkan foto-foto bugil, tampilan tanpa busana, karena rasa ingin tahu. Dan ketika rasa ingin tahu itu dipenuhi, mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Bu Carolina, saya ingin memang lebih banyak membahas hal ini ya, karena saya kira ini memang masalah yang lumayan serius, sebab cukup banyak anak-anak muda yang melakukan ini. Dan bukan hanya anak-anak muda, tapi kita juga tahu orang-orang dewasa pun melakukan ini. Jadi ada yang sampai akhirnya gambarnya itu disebarluaskan dan sebagainya. Menurut Ibu, pertama-tama bisa nggak jelaskan kepada kami ini, kenapa kok ada orang yang nggak apa-apa itu ya memberikan gambar bugilnya kepada orang lain gitu lewat media sosial? Kan bagaimanapun juga mereka seharusnya mengerti bahwa sekali gambar itu direkam dan dikirimkan, itu gambar akan selalu ada dan bisa beredar itu kemana saja. Tapi kok tetap aja kok melakukannya ya? Bisa nggak tolong memberikan kepada kami pencerahan? Iya, Pak. Ini ironis sekali begitu ya. Dalam relasi berpacaran online yang tidak sehat, mereka lebih mementingkan perasaan dikasihi, perasaan diterima. Karena ketika misalnya pacarnya menanyakan, kamu mau nggak kasih saya foto bugil kamu? Mungkin di awal dia akan menolak, tapi karena dia merasa pacarnya itu kemudian memuji dia, lalu pacarnya bilang, udah nggak apa-apa, kan kita pacaran, saya akan tanggung jawab, saya nggak akan macam-macam kok, saya cuman pengen tahu. Nah, alasannya pengen tahu, nggak apa-apa kok, nanti kita simpan ini sebagai rahasia kita bersama, dan kita nikmati bersama. Kan pacaran, jadi nggak apa-apa. Jadi saking dangkalnya definisi cinta,
itu mengelabui semua alasan-alasan ini untuk mereka lakukan. Karena merasa diterima cukup, oke, saya diterima sebagai pacar dan diakui sebagai pacar, ya udah nggak apa-apa deh. Dan dia toh berjanji bahwa dia tidak akan menyebarkan. Jadi alasan dicintai itu alasan yang kuat ya untuk membuat mereka rela dah, nggak apa-apa dah. Meskipun tetap dalam hati ya ada risiko, takut ya bahwa ini bisa disebarluaskan. Apakah mungkin ada juga pengaruh perkembangan zaman, yaitu di zaman sekarang ini ada orang-orang yang berkata, ya saya ini bangga dengan tubuh saya, kalaupun tubuh saya itu tuh dilihat apa adanya tanpa busana oleh siapapun, ya kenapa saya harus malu? Apakah juga mungkin ada pengaruh dari perubahan paradigma ya terhadap tubuh ini? Bisa jadi, Pak. Dalam kebutuhan seseorang untuk diakui, jadi ketika dia merasa bagian yang membanggakan dalam dirinya itu adalah penampilan fisik dia, kemudian mendapatkan afirmasi dari orang, wah kamu keren sekali, wah bagian tubuh kamu ini menarik, itu seperti memberikan satu peneguhan kebanggaan akan siapa dirinya dengan konfirmasi-konfirmasi demikian. Dan itu menjadikan si pribadi tersebut kemudian makin menikmati. Jadinya makin menikmati karena ada kebanggaan ketika dia memamerkan bagian tubuhnya dan mendapat pujian dari orang lain. Jadi misalnya zaman-zaman saya dan Pak Gunawan dulu, misalnya anak itu nakal, meskipun itu hal yang negatif, tapi gara-gara nakal dia jadi populer, dikenal orang, dan banyak dihormati. Mungkin di zaman sekarang ya pengiriman foto bugil ini seperti itu ya Bu, yaitu dengan mereka berani mengirimkan ini, orang jadinya kok tahu siapa dia, eksistensinya diakui, dan mungkin jadi bahan pembicaraan. Mungkin ada pengaruh itu juga ya. Oke. Ibu mungkin juga ada ini penyebab yang lain ya, kenapa kok akhirnya ada anak-anak remaja bisa terlibat dalam relasi online yang gak sehat itu? Kebanyakan dari kasus yang saya temukan, Pak, sebenarnya relasi dengan orang tua yang bermasalah. Jadi ketidakhadiran orang tua secara emosional itu sangat-sangat membuat remaja itu mengalami kekosongan dan mereka mencari untuk mengisi. Jadi ketika orang tua tidak memperhatikan, orang tua tidak mempedulikan, meskipun hadir secara fisik begitu, tapi secara emosi tidak ada relasi yang mendalam, kemudian komunikasi juga sangat berjarak, si anak seperti tidak punya pagar, gitu. Lalu kemudian membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan mereka. Dan juga karena ada beberapa orang tua yang kenyataannya sekarang itu banyak orang tua yang dua-duanya bekerja, Pak. Jadi bukan hanya papa yang bekerja atau mama yang bekerja, tapi dua-duanya juga bekerja, dan itu menambah kesibukan orang tua, sehingga perhatian orang tua kepada perkembangan anak itu sangat minim. Dan membiarkan sekolah atau orang lain, pihak lain, gereja yang memantau perkembangan anaknya. Lepas tanggung jawab sepertinya gitu. Jadi bisa nggak kita katakan pada umumnya ya, kalau anak-anak itu nggak mendapatkan perhatian dari orang tua yang cukup, ya lebih besarlah kemungkinannya dia mencari perhatian itu dari luar dan dari ya relasi online yang nggak sehat ini. Namun ya kita nggak mau menghakimi semua orang tua. Jadi kita juga nggak mau berkata bahwa kalau anak sampai terlibat dalam hubungan online yang nggak sehat, pasti ini orang tuanya salah, kurang memperhatikan anak. Sebab dia belum tentu selalu begitu ya. Kadang-kadang anak-anak ya karena terpengaruh oleh teman-teman, nah ini melakukan itu. Dan kan remaja ini sedang mencari jati dirinya itu seperti apa gitu. Dia bisa diterima apa enggak itu. Sehingga segala cara itu katakan ditempuh untuk memperoleh identitas dirinya yang seperti itu. Jadi remaja kadang-kadang tidak berpikir lagi apakah ini benar atau salah, tapi lebih kepada apakah ini menyenangkan atau tidak. Kalau ini menyenangkan buat saya nggak peduli apa pendapat orang lain. Betul, karena bagian dari pembentukan identitas diri.
kepedulian terhadap remaja itu apakah juga Ibu rasa ada membawa dampak Bu terhadap perilaku remaja yang akhirnya kok terjun ke dalam relasi online yang nggak sehat? Iya Pak, mungkin bukan hanya orang tua begitu ya, tapi orang dewasa. Karena merasa misalnya gap gitu ya, jembatan yang terlalu besar antara kehidupan orang tua dengan kehidupan remaja. Jadi karena susahnya untuk menjembatani pergumulan remaja zaman sekarang, kadang-kadang orang dewasa, orang tua, atau mungkin siapapun itu ya yang dewasa begitu ya, merasa wah remaja ini sulit diatur, jadi nggak mau deket-deket. Remaja ini terlalu banyak maunya, susah pokoknya dibilangin. Nah, kayak gitu-gitu menghalangi orang dewasa untuk mendekati dan peduli kepada remaja. Karena sudah berpikir bahwa remaja ini sulit didekatin, remaja ini susah diatur. Nah, gitu Pak. Nah, Ibu Carolina, kalau remaja ini sudah melakukan pacaran secara online yang tidak sehat itu, dampaknya apa yang kelihatan atau yang terasakan? Dampaknya pertama jelas karena mereka masih status siswa, fokus utama belajar mereka terganggu. Kenapa? Karena mereka sering sekali menghabiskan waktu untuk berkomunikasi di chat, media sosial. Bisa sampai pagi, begitu ya. Jadi waktu sekolah mengantuk gitu, sore mengantuk, tapi waktu malam jam 10 ke atas sampai pagi itu melek. Karena mereka sangat menyukai komunikasi tengah malam. Itu kan istilahnya privacy gitu ya, karena tidak diketahui oleh orang di rumah, orang tua juga udah tidur. Jadi itu kesempatan untuk bisa chat, berkomunikasi. Dan pastinya ini mengganggu belajar mereka di sekolah, konsentrasi mereka juga. Lalu yang kedua adalah relasi sosial terhambat karena menjadi terlalu eksklusif dengan pacar. Yang tadinya mereka punya geng, punya kelompok tertentu untuk keluar bersama, menikmati aktivitas bersama, tapi waktu punya pacar secara online mereka jadi malas keluar rumah. Atau mereka keluar rumah cari tempat untuk bisa connect dengan pacar secara online. Dan biasanya mereka tidak terlalu suka diikutin atau diganggu ketika mereka sudah benar-benar menikmati pacaran online ini. Tentang yang pertama tadi, Bu Carolina, mana yang lebih Ibu rekomendasikan kepada orang tua? Melarang anak-anak itu menggunakan misalnya ya smartphone atau menggunakan hal-hal ini, atau ya membolehkan tapi membatasi dan lebih mengaitkannya dengan tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar. Saya setuju yang kedua Pak. Jadi memberikan batasan. Ada kebebasan tetapi ada batasan juga. Nah batasan ini diberikan tentu saja bukan sekedar pokoknya begitu, tapi ada pengertian. Mengedukasi anak kenapa ada batasan. Banyak yang saya temukan orang tua yang punya strategi seperti ini cukup berhasil begitu. Untuk menolong anak tidak sampai kecanduan gadget berlebihan dan mengganggu fokus utama mereka. Jadi dengan adanya orang tua yang bisa terlibat seperti ini, itu menolong remaja sebenarnya untuk bisa fokus. Begitu. Jadi lebih baik kita ini mempercayakan remaja untuk bertanggung jawab. Nah kalau misalkan dia nggak bisa ya membuktikan tanggung jawabnya, nah barulah kita mempunyai alasan untuk misalnya mengurangi pemakaiannya gitu ya. Iya Pak. Dan yang kedua tadi Ibu juga sebut tentang relasi sosial terhambat karena terlalu eksklusif dengan pacar ya. Saya membayangkan memang adanya smartphone itu menjadi sepertinya tuh adanya orang di tangan kita terus menerus gitu ya. Sebab kapanpun orang itu bisa mengirim pesan dan bertanya kamu di mana, kamu lagi ngapain. Nah zaman dulu kan nggak pernah ada benda yang bisa menjadi seperti roh di tangan kita yang bisa selalu tanya-tanya kita ya. Namun tadi Ibu katakan justru karena itu relasi bisa sangat eksklusif secara tidak sehat ya. Iya Pak. Bisa Ibu jelaskan Bu, kenapa itu nggak baik kalau anak-anak remaja itu tuh akhirnya hanya nempel dengan pacarnya baik secara fisik maupun secara gadget itu? Iya,
Kalau secara fisik pasti itu akan mempengaruhi kesehatan, misalnya yang paling nampak kita kesehatan mata begitu ya, kesehatan tubuh juga. Pada remaja yang sangat kecanduan seperti ini, komunikasi eksklusif dengan pacar itu membuat batasan terhadap gerakan motorik, Pak. Jadi banyak remaja itu sudah, istilah mereka tuh PW gitu ya, jadi sudah enak banget dengan satu posisi, akhirnya nggak menggerakkan tubuh dengan banyak gerakan, padahal itu dibutuhkan karena mereka remaja dengan pertumbuhan, masa-masa pertumbuhan secara fisik. Jadi apa artinya PW itu, maaf Bu Carolina, kami ini ada itu sudah posisi wena. Jadi bahasa mereka PW itu posisi enak. Iya. Posisi yang enak. Yang enak, begitu. Karena posisi enak ini juga sering sekali mereka, misalnya mereka sebenarnya lagi berada di tempat keramaian, misalnya di sekolah. Tapi karena sedang komunikasi chatting gitu ya dengan pacarnya, mereka sampai tidak memperhatikan bahwa ada temannya yang sedang menghampiri dia, ada temannya yang sedang curhat, ada temannya yang sedang ngajak dia ngobrol. Jadi kadang-kadang itu seperti istilahnya seperti autis begitu. Mereka suka menyebutkan ini autis nih, ditanya nggak dijawab, diajak ngobrol nggak balas gitu. Karena memang sangat-sangat terfokuskan kepada relasi yang di online tadi. Jadi secara sosial ini sangat menghambat mereka untuk berkembang, bertumbuh, memahami orang lain, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, menghadapi konflik dengan nyata sama sekeliling, orang-orang di sekelilingnya. Begitu, Pak. Ya, jadi seperti tadi yang tadi Pak Paul tanyakan tentang PV dan sebagainya. Tadi kita bicara bahwa sebenarnya orang tua perlu akrab juga dengan perangkat-perangkat media sosial ini, juga istilah-istilah itu, Pak. Jadi sekarang itu sudah begitu banyak istilah-istilah dari remaja yang kadang-kadang kita tuh sebagai orang tua nggak ngerti apa ini maksudnya gitu. Tetapi itu kita bisa coba cari tahu. Karena mereka akan bicara dalam bahasa mereka itu gitu. Yang kita kadang-kadang juga nggak ngerti. Sekalipun kita menguasai perangkat media sosial itu sendiri gitu. Jadi mengenai relasi terhambat itu ya dari dulu, sekalipun pacaran yang nggak pakai media sosial pun kita nggak mau orang lain itu terlibat gitu. Jadi mengganggu saat-saat yang kita itu eksklusif itu tadi, termasuk orang tua pun ya jalan di depan kita ya kita acuin aja gitu kadang-kadang ya. Nah, tetapi selain hal-hal itu, apakah ada dampak yang lain yang tidak sehat gitu Bu Carolina? Iya. Saya membandingkan kalau zaman dulu itu kita pacaran gitu ya, kemudian tahu-tahu putus, itu rasanya malu gitu, rasa bersalah. Nah kalau sekarang enggak, ini dampak. Jadi mereka cepat sekali begitu beralih, cepat jadian, cepat bosan, bahkan cepat juga move on, cepat berganti begitu, tanpa ada rasa bersalah atau malu. Dikenal dengan tukang ganti pacar, nggak apa-apa, bagi mereka bukan istilahnya suka mempermainkan, tapi yang nggak cocok, ngapain dilanjutin, atau ya nggak apa-apa, itu artinya banyak yang suka, banyak yang fans. Jadi bagi mereka itu suatu kebanggaan, bukan lagi sesuatu yang memalukan atau menimbulkan rasa bersalah terhadap orang yang diputuskan gitu. Nah ini jadi sangat-sangat membuat mereka bertumbuh secara emosional tapi dangkal, tidak mudah memahami apa yang orang lain rasakan dan bagaimana menempatkan diri dalam situasi sosial. Begitu. Dan ini sangat berkaitan juga nantinya dengan bagaimana menghadapi konflik ya, Ibu Carolina. Iya. Bisa nggak Ibu tolong jelaskan tuh dampaknya apa tuh kalau akhirnya terlalu ya menjalinnya itu lewat online dan ya kemampuan menghadapi atau mengatasi konflik? Saya pikir salah satu yang paling kita bisa lihat dengan jelas adalah zaman sekarang tingkat perceraian sangat tinggi. Baru konflik sedikit sudah jadi alasan tidak cocok dan cerai. Nah, kenapa? Karena kemampuan untuk mengatasi konflik itu tidak terlatih. Nah, zaman sekarang remaja seperti ini, mereka mengadopsi
hal-hal yang spontan, cepat. Lalu kemudian kalau misalnya udah punya masalah dengan pacar, beda pendapat sedikit, jadi alasan untuk putus. Tidak diselesaikan dengan baik. Lalu bagaimana memahami pribadi seseorang, kelebihannya, kekurangannya, yang mereka tahu. Kalau bikin nyaman lanjut, kalau nggak bikin nyaman, ya udah putus aja. Nah, ini hal-hal yang menghambat mereka untuk mengatasi konflik secara sehat. Padahal itu perlu, begitu. Jadi akhirnya mereka terbiasa menggunakan cara putus untuk menyelesaikan masalah ya. Iya. Jadi mungkin sekali pacar pertama begitu, akhirnya pacar kedua begitu, pacar ketiga juga begitu, dikit-dikit pokoknya nggak cocok atau nggak suka atau apa, ya udahlah daripada pusing ribut udah putus. Nah yang ibu khawatirkan adalah kalau ini udah menjadi sebuah pola dalam hidupnya, nah ini dibawa ke dalam pernikahan, misalkanlah nanti dia itu ketemu seseorang dan cocok dan menikah, terus menghadapi konflik, nah karena nggak pernah terlatih, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ya udah langsung juga begitu ada konflik dalam pernikahan yang terpikir adalah mau cerai. Betul, Pak. Iya, dan sebagai orang yang lebih dewasa gitu ya, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak boleh malah kita lakukan untuk mendampingi atau ya membimbing para remaja kita di dalam melakukan pacaran yang tidak sehat itu. Saya pikir ada 3 hal yang boleh dilakukan. Tentu saja ini hal yang baik sekali dan menolong. Pertama, mendengarkan secara aktif, menanggapi dengan tepat, kemudian bersikap sabar dan tabah. Jadi kadang-kadang remaja itu mereka butuh rasa aman untuk bisa menceritakan kepada orang dewasa. Jadi kita harus sabar. Belum tentu ketika dia di awal pendekatan kita, sepertinya dia menjaga jarak, itu artinya dia menolak kita. Enggak. Kadang-kadang kita perlu bersabar. Ketika dia melihat bahwa kita memang pengen sekali untuk terlibat, maka dia juga akan melihat bahwa kita memperhatikan dan mempedulikan dia. Bukan sekedar pengen tahu aja lalu mengurusin masalah mereka, tapi benar-benar terlibat untuk memahami mereka. Dan yang ketiga, menjadi teman dengan batasan yang jelas. Mereka tahu kita bisa jadi teman, tapi juga mereka tahu bahwa kita figur dewasa, orang tua, guru, ataupun pembimbing. Yang tidak boleh dilakukan adalah jangan terlalu cepat menghakimi. Jangan buru-buru mengatakan kamu salah sebelum tanyakan kenapa dia melakukan itu. Apa tuh alasannya dia melakukan itu. Jadi perlu ditanyakan dulu alasannya. Mereka sangat suka ketika kita berusaha untuk cari tahu alasannya sebelum kita menyatakan itu salah atau itu benar. Ajak mereka berpikir apa yang sebenarnya dia butuhkan. Jadi sebelum menyatakan itu salah, ajak dia berpikir, apakah itu yang benar-benar dia butuhkan? Apakah itu yang benar-benar memuaskan dia? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini menolong dia untuk berpikir dan kemudian ada pengakuan. Iya ya, nah ini saya sering dengar, iya sih, kayaknya nggak butuh banget, atau iya ya, kayaknya saya salah deh. Nah, pernyataan salah itu akhirnya keluar dari mulutnya sendiri ketika kita ajak dia berpikir sebenarnya. Lalu yang kedua yang nggak boleh dilakukan adalah karena konteks remaja zaman now, mereka punya bahasa atau tren tersendiri. Saya menghimbau para orang tua, para orang dewasa yang pengen banget mengenal remaja, sekarang akses internet sangat terbuka. Tinggal cari aja di internet, ketik bahasa gaul. Nah, itu akan keluar. Bahasa gaulnya apa, artinya apa. Nah, itu bisa menolong untuk bisa memberikan pemahaman supaya tidak salah konteks gitu ya. Dan bisa menjalin komunikasi yang searah dengan mereka. Lalu, jangan sampai tidak dipercaya. Sekalipun mereka kelihatannya itu sangat suka membuka diri, menyatakan siapa diri mereka di media sosial, tapi mereka sangat-sangat peka dengan sikap-sikap orang dewasa yang tidak bisa dipercaya. Jadi misalnya dia menceritakan sesuatu yang benar-benar itu jadi pergumulan, lalu istilahnya kita cari dukungan untuk menolong dia, kemudian tanpa seizin dia, tanpa sepengetahuan dia, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, dan dia tahu, itu makin membuat berjarak.
Dan mereka karena canggih, mereka pasti cepat mendapatkan informasi apa yang mereka butuhkan. Jadi sedapat mungkin jangan terlalu cepat menghakimi, jangan juga gagal paham, tidak memahami konteks mereka, dan jangan menjadi orang dewasa yang tidak bisa dipercaya oleh mereka. Banyak sekali informasi yang telah Ibu bagikan dan semua ini sangat bermanfaat ya, saya percaya buat para orang tua. Nah, untuk bisa ya merangkumkan supaya orang tua bisa nanti ya ingat apa yang Ibu sampaikan, apakah Ibu ada prinsip yang Ibu bisa coba bagikan kepada orang tua, Bu? Karena ini urusan remaja zaman now, jadi pasti berurusan dengan orang tua zaman now, Pak. Saya kasih 3 now dari singkatan now, sekarang begitu ya. N itu adalah menerima tanpa menghakimi. Kita perlu masuk kepada remaja, berusaha untuk mengenal dunia mereka tanpa menghakimi lebih awal. Terlebih dahulu kenallah mereka, lalu kita punya dalam mengenal dan memahami mereka. Dan yang ketiga adalah waktu untuk mendengar dan mendampingi. Tidak bisa tidak, kehadiran orang tua dan orang dewasa yang penting bagi mereka mendampingi dan menolong mereka. Ya, mudah-mudahan mudah diingat buat kita karena ini sangat penting, di mana hubungan orang tua dan remaja ini menjadi lebih akrab dan lebih saling mengerti. Karena intinya di sana bukan hanya peralatan-peralatan, karena zaman ini pasti berubah-ubah terus. Tetapi prinsip yang tadi Ibu katakan ini yang lebih langgeng gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana firman Tuhan itu membimbing kita, baik sebagai orang dewasa maupun sebagai anak remaja. Dan apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Ibu Carolina sampaikan? Baik Pak, saya ambil dari Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kiranya kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mengandalkan setiap kita firman Tuhan untuk menolong anak-anak kita, bukan membiarkan mereka, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang mempermalukan. Kali Ibu Carolina juga Pak Paul yang sudah bersama-sama dengan kami berbincang-bincang. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami bersama Ibu Carolina Suputri Magister Counseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tren remaja berpacaran online yang tidak sehat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk